Sesungguhnya membiasakan diri itu yang paling penting. Nanti Anda akan bisa menjawab sendiri, di penghujungnya Anda akan bisa. Kadang-kadang kita belum memulai sesuatu, kita sudah banyak bertanya. Ini caranya bagaimana? Jalannya kemana? Saya bilang, engkau masih di dalam rumah. Mau nanya jalannya kemana, keluar aja dulu. Setelah engkau keluar, kamu akan melihat jalan. 1000 kilometer tujuan kita, mesti dimulai dengan 1 langkah dulu. Ini harus dihindari. Dan apa saja yang berulang-ulang itu akan menjadi biasa. Kenapa kita mengatakan laki-laki lebih kuat dari perempuan secara fisik? Ini kan mitos sesungguhnya. Karena sejak kecil kita dibiasakan oleh orang tua bekerja di bidang hal yang berat dan kasar, mencakul di sawah, menggotong padi, ya kan begitu, menebang pohonan dan sebagainya. Nah kan anak perempuan dikasih tugasnya masak, nyuci, ngepel, maka terjadi laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Nah sekarang kalau saya balik, perempuan saya ajari main boxing, karate, apalagi silat, pencak silat, judo, ya, angkat besi, ya, berlatih. Dan Ki Haji Syihab sehari-hari suruh masak, nyapu di rumah, tiba-tiba berkelahi. Yang menang mana? Perempuan. Iya, itu karena kebiasaan sejak kecil. Ini makanya penting sekali. Sampai dalam beragama, beribadah juga penting pembiasaan. Nah, sholat itu sangat berat dilakukannya. Ista'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyain. Jadi sholat juga berat, sangat berat sekali. Saya punya teman di Timur Tengah, jurusan Usuluddin, pinter baca kitab kuning, banyak hafal ayat Quran, banyak hafal hadis, ngomong Arabnya pinter, nahu sorobnya lancar. Jadi kalau di sini jadi kiai lah, ulama lah, tapi nggak sholat. Dia dari Eropa Timur. Yang di Eropa Timur itu karena sistem pemerintahan komunisme, jadi baru boleh beragama kalau sudah dewasa, udah umur 25 tahun boleh beragama. Jadi dari kecil dia tidak pernah diajari sholat, baru umur 25 baru belajar sholat. Ya berat. Biar saya cerita dulu. Menjelang maghrib dia masih ngerokok aja. Maghrib sholat dulu, ntar. Akhirnya saya bilang, kalau kamu gak sholat ya udah jangan tinggal dengan saya dong. Oh iya. Dia pun masuk ke kamar, ambil air wudhu, alhamdulillah. Terus masuk kamar, Allahu Akbar, alhamdulillah sudah sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lagi baca Fatihah. Begitu saya buka pintunya, lagi dalam selimut. Mau tidur sudah tidur sanalah. Nggak bisa Pak Kiai. Kenapa? Saya belum sholat Isya. Ya kenapa? Dia nggak bisa tidur. Nggak mungkin bisa tidur karena belum sholat Isya. Ya kenapa? Karena Bitarmi diajarin sholat sejak kecil. Maka dia menjadi terbiasa, menjadi sulit meninggalkan sholat. Yang ini sholatnya setelah besar. Itulah makanya pesan Nabi, alimu auladakum bisolati lisaba'in. Ajarlah anakmu bisolati, bukan sholat ya, melakukan sholat. Lisabain ketika umur 7 tahun kita harus membiasakan anak-anak kita sholat.
Wadribuhum li'ashrin, kalau 10 tahun masih males, ya kita kerasilah gitu, dijewer, dijiwit, kan begitu soalnya. Jadi dalam apa saja, termasuk kedermawanan, coba biasakan dirimu dermawan sejak kamu masih miskin. Bener. Jangan beralasan saya nggak punya duit. Saya yakin Anda punya duit kok. 10.000 punya nggak? Punya nggak? Sanggup nggak nyumbang orang sodakoh 2.000 rupiah? Sanggup nggak? Ya sudah, itu aja, biasakan aja dulu. Jangan bermimpi nanti kalau saya kaya nanti adik saya tanggung, orang tua mertua pondok buyah saya bangun semuanya. Jangan ngayal, belum tentu. Setelah kau kaya, meditnya nongol. Iya. Sekarang Anda punya uang 10.000. Iya. Disodokokan 2.000. Berapa persen tuh? Berapa persen berarti yang sodakohnya? 20%. 20%. Ketika Anda punya uang 10 triliun, sanggup nggak Anda nyumbang 2 triliun? Yuk, mari kita mulai membiasakan diri kita supaya semuanya menjadi bisa kita lakukan. Maka segitu aja. Luar biasa.